Ini ada 55 orang sama dengan yang tadi, padahal harusnya isinya 77 gitu. Entah ada yang skip kuliah pertama atau gimana. Tapi kuliah pertama ini isinya nanti cuma pengantar aja ya, jadi nggak terlalu belum ada hitung-hitungannya. Kita mulai hitung-hitungan tuh minggu depan. Oke, saya share screen. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kalian bisa interupsi atau ketik di chat ya. Kita akan sediakan nanti mungkin sekitar 5-10 menit di akhir untuk kita diskusi topik yang pertama ini. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Ya, satu nyaut berarti semua nyaut. Nah, jadi kuliah ini judulnya Ekonomi Teknik atau Engineering Economy dalam bahasa Inggris. Referensinya tadi sudah saya tuliskan di RPS, ada bukunya Engineering Economy, dan software yang kita gunakan di akhir nanti adalah Excel. Tutorial Excelnya sudah ada di belum ada, masih di ULS di Ekonomi Teknik yang kode lama. Oke. Kemudian ini proses evaluasinya nanti. Ya, saya bilang tadi akan ada cukup banyak kuis gitu ya, karena ada kuis, ada assignment jarang sih, biasanya dulu saya kasih PR di kelas, tapi karena online ya sudah kuis aja gitu ya. Kuis nanti soal-soalnya ada di ULS, kemudian akan ada responsi juga. Responsinya nanti saya akan minta asistennya untuk arrange. Ya. Kapan responsinya, silakan datang. Mungkin akan ada kuis juga di responsi, nanti akan masuk juga ke penilaian. Ya. Seperti biasa, kemudian ada NAS dengan proporsi yang sama juga lah, kira-kira 60% UAS, 40% kuis gitu. Terus sekedar info aja, semester kemarin itu kami waktu UTS sudah online, ya. Cuma UTS itu soalnya satu jenis gitu ya. Nilainya bagus-bagus tuh. Entah ngerjain sendiri atau ngerjain gimana gitu kan. Akhirnya kami merasa ya sudah, kami tidak bisa membuktikan bahwa ada kecurangan, ya sudah di pas UAS ya kita bikin agak rumit ininya soalnya. Jadi soalnya bisa bervariasi. Satu anak dengan anak lain itu bisa beda angkanya. Jadi yang nyontoh ketahuan ya. Berdasarkan NRP-nya dia akan mendapatkan soal berdasarkan NRP-nya. Cuma kendalanya ya pusing di dosen yang ngoreksi yang ininya. Ngoreksi yang beda-beda gitu karena kunci jawabannya kan banyak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih itu tidak terjadi di kelas ini. Ya. Kemudian NA seperti biasa itu dihitungnya dari 40% MTS ditambah 60% NAS. Gampang ya? Gampang hitungnya. Ngerjainnya yang PR-nya. Bentar. Nah, hari ini kita akan memperkenalkan apa itu ekonomi teknik, kemudian peranan penting ekonomi teknik dalam desain dan analisis teknik, dan ada 4 prinsip yang akan saya ceritakan. Sudah sempat baca book chapter yang saya kirim? Hello?
Cuma baca slide-nya aja, Pak. Oh, baca slide aja. Oke. Nggak Baca apa-apa. cepat, Mbak. Hebat bisa baca cepet tuh. Cuma 16 halaman sih bahasa Inggrisan tapi. Ya, ini saya skip Karena aja. bahasa Inggris itu. Jadi dasarnya gini sebenarnya. Kenapa ekonomi teknik ini saya bilang suatu ilmu yang akan sangat berguna gitu. Saya bilang dari alumni-alumni itu banyak yang bilang saya banyak pakai Pak tools dari ekonomi teknik. Karena pada dasarnya hidup kita itu hidup di lautan keputusan yang bersifat ekonomis. Kalian memilih kuliah ke Ubaya itu adalah sebuah keputusan ekonomis. Ya. Padahal ada kampus lain kan, kenapa harus milih Ubaya? Atau ini ada yang masih tinggal di kosan sekarang? Saya, Pak. Ada ya. Ada. Ya, Pak. Tidak semuanya pulang ya, tidak semuanya pulang. Itu juga sebuah pertimbangan ekonomis. Ya. Di kala pandemi ini kenapa memikirkan untuk tidak pulang, lebih prefer stay di kosan? Atau ada yang apa namanya? Ya itu tadi kuliah milih lebih tinggal di kos atau dari rumah gitu kan. Itu semua pertimbangan sifatnya ekonomis. Kalian pasti melakukan perhitungan ekonomis sebelum memutuskan. Ada yang ke kampus dulu naik mobil atau naik motor atau bawa kendaraan pribadi atau milih untuk naik online gitu ya, ojek online atau taksi online. Itu adalah keputusan yang sifatnya ekonomis. Apalagi banyak hal yang sehari-hari kita pilih berdasarkan keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomis, milih HP, milih laptop, nanti mungkin kalian setelah mau beli rumah milih lokasi gitu kan, milih lokasi, pertimbangannya budget saya cukup apa enggak gitu. Ya, kita sehari-hari hidup di dalam lautan keputusan yang bersifat ekonomis. Sesimpel nanti kalian mau makan siang apa itu juga keputusan ekonomis. Apakah saya beli nasi goreng di warung sebelah atau saya GoFood aja, ya beli apa Jepang-Jepangan itu Hokben gitu. Ya, itu adalah pilihan yang dasarnya nanti adalah keputusan yang bersifat ekonomis. Sehingga di kuliah ini kalian akan belajar tentang cara-cara untuk memilih dari sekian banyak pilihan secara ekonomis yang mana yang paling menguntungkan buat kita. Tapi skopnya nanti skop yang lebih besar, tidak sesederhana mau makan siang di mana gitu enggak ya. Nanti mungkin skopnya adalah sebuah pabrik, misalnya dia mau buka pabrik baru, mau buka di Sidoarjo apa buka di Gresik. Ada pertimbangannya, itu yang nanti akan kita bahas, objek-objek kita seperti itu. Kenapa anak teknik perlu mempelajari ekonomi teknik begitu ya? Ini dari definisi engineer itu adalah profesi yang menggunakan pengetahuan matematika, pengetahuan alam dan yang didapatkan baik dari belajar, pengalaman atau praktek itu diaplikasikan untuk mengembangkan cara-cara baru untuk untuk keuntungan makhluk hidup atau mankind secara ekonomis. Jadi tidak hanya material itu kita gunakan secara efektif bisa menyelesaikan masalah, kita juga harus menggunakannya secara ekonomis. Gimana kita bisa bikin material itu digunakan secara seefisien mungkin. Jadi kita bisa fungsinya dapat dengan harga yang ekonomis. Nah, ini perlunya kita belajar tentang ekonomi teknik. Ya, ketika kita ngomong masalah teknik, ini menurut ABET. ABET ini adalah accreditation board ya untuk engineering education. Ya, engineering itu lebih dari sekedar urusan menyelesaikan masalah, ya, yang bisa dengan mengembangkan produk, sistem atau proses. Tapi selain ngomongin tentang fungsi dan performa, solusi yang dihasilkan harus juga layak secara ekonomis. Kemudian keputusan desain itu dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya. Nah ini pasti ya, sumber daya itu pasti terbatas semua.
Engineering without sound economy is destined to fail in the market. Kalau kita bikin keputusan engineering tanpa mikirin aspek ekonominya, itu biasanya berakhir, oke, ini produknya bagus, tapi nggak ada yang mau beli. Entah itu karena kemahalan atau gimana. Ya. Biasanya akan fail di pasar. Ini life cycle cost, saya skip. Nah, sekarang definisi dari engineering ekonomi itu adalah kita akan melakukan analisis terhadap dampak ekonomis dari sebuah keputusan engineering. Engineering ekonomi adalah sebuah sekumpulan teknik untuk mempermudah perbandingan. Yang saya bold ini adalah keywords-nya. Yang pertama, dampak ekonomis dari keputusan engineering. Kemudian, ini adalah teknik untuk mempermudah perbandingan. Kenapa misalnya kita memilih, ketika kita harus memilih, kita bikin di Gresik atau di Sidoarjo, pabrik baru kita, ya, ekonomi teknik akan ada tools untuk mempermudah perbandingannya. Dan yang ketiga nih penting nih. Engineering ekonomi bukanlah metode atau proses untuk menentukan apa sih alternatifnya. Misalkan kita punya masalah apa sekarang? Macet gitu ya. Macet di Jakarta atau macet di Surabaya. Alternatif solusinya kan banyak ya. Perbaikan angkutan umum, memperlebar jalan, terus bikin ganjil genap, itu kan alternatif solusi. Nah, ekonomi teknik itu tidak memikirkan alternatifnya apa aja, tapi ekonomi teknik dipakai untuk memilih dari sekian banyak alternatif mana sih yang seharusnya dipilih. Jadi, ekonomi teknik nggak mikirin alternatifnya apa, itu urusan disiplin ilmu yang lain gitu ya. Ekonomi teknik ini akan membantu memilih, mempermudah perbandingan. Jadi kita bisa membandingkan antar alternatif tersebut. Sampai sini gimana? Sudah ngantuk? Aman, Pak. Aman. Sudah ngopi semua? Lumayan, Pak. Lumayan. Sedikit ngantuk, Pak. Ada yang push rank tadi malam? Ini kok yang nyaut laki semua ini. Perempuan-perempuannya kemana ini mbak-mbaknya? Oke, lanjut ya. Nah, 40 menit selesai kok. Ya, ini adalah objeknya ya. Tadi saya ngomong kan kita hidup di lautan keputusan ekonomis gitu kan, dari sehari-harian kita itu ada mau makan siang di mana, mau tinggal di kos atau di rumah. Tapi objek kita di ekonomi teknik ini adalah seperti ini. Kita akan ngomong tentang large scale engineering project. Project-project engineering yang skala besar ya. Nggak lagi ngomongin duit masalah 1.000, 2.000 atau 100.000. Bisa jadi 100.000 kita ngomong tapi depannya dolar gitu ya, bukan rupiah gitu ya. Ciri-ciri dari large scale engineering project yang jadi objek kita adalah yang pertama, butuh jumlah investasi yang sangat besar. Kemudian butuh waktu yang lama untuk melihat dampak finansialnya. Misalkan jembatan Suramadu itu kan butuh duit berapa itu? 5 triliunan. 5 triliunan itu tapi untuk hasilnya kita perlu ngelihat mungkin tidak cukup 5 tahun. Ya. Dampak ekonomisnya itu mungkin bisa 20 tahun ke depan. Kemudian susah untuk memprediksi revenue dan cost stream-nya, aliran biaya dan aliran pendapatannya. Itu susah untuk diprediksi. Ini ciri-ciri karakteristik dari large scale engineering project. Ini yang akan menjadi objek analisis kita. Ini sejarah, detailnya kalian bisa baca di book chapter itu. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita tentang 4 prinsip fundamental dari engineering ekonomi. Prinsip yang pertama, dolar yang dekat itu bernilai lebih besar dibandingkan dolar yang jauh. Yang kedua, yang penting itu adalah perbedaan antar alternatif. Yang ketiga, tambahan pendapatan itu harus melebihi tambahan biaya. Yang keempat, risiko tambahan tidak akan diambil tanpa adanya return atau tingkat pengembalian tambahan. Kita mulai satu-satu ya. Ini simple membayangkannya. Kalian kalau misalkan dikasih pertanyaan, ada orang baik mau kasih kalian uang 10 juta. Kalian pilih mau dikasih sekarang apa bulan depan? Sekarang, Pak.
Sekarang. Sekarang. Tergantung kebutuhan, Pak. Oh, masa tergantung kebutuhan. Ya, mostly orang akan bilang sekarang ya, uang yang ada sekarang 10 juta sekarang dibandingkan 10 juta 6 bulan lagi, orang pasti lebih menghargai uang 10 juta sekarang. Ya. Itu yang disebut sebagai nearby dollar is worth more than a distant dollar. Uang yang dekat sama kita itu pasti lebih berharga buat kita. Ya. Misalkan gini deh, balik deh kondisinya. Kamu ngutangin ke orang. Ya. Temenmu minjem duit sama kamu. Kamu lebih suka dia bayar segera atau bayar 6 bulan lagi? Tergantung Pak kalau ada bunganya. Oh, tergantung kalau ada bunganya. Kalau nggak ada bunga? Ya, secepatnya Pak. Secepatnya toh ya. Ya ini ya prinsipnya ya. Ya ini prinsip yang mendasari dari time value of money. Lebih panjang ceritanya nanti ada di topik minggu depan ya. Pokoknya prinsipnya gini, 10 juta sekarang sama 10 juta 6 bulan dari sekarang itu nilainya beda. Yang lebih dihargai adalah 10 juta sekarang. Ya. Karena ada banyak sekali ketidakpastian di antara sekarang dan 6 bulan lagi ini. Semakin jauh ininya, misalkan ini jadi bukan 6 bulan, tapi 2 tahun mendatang. 10 juta sekarang dengan 10 juta 2 tahun mendatang, itu pasti orang lebih milih untuk dapetin 10 juta sekarang. Karena banyak ketidakpastian yang mungkin akan membuat nilai itu tidak sama. Itu prinsip yang pertama ya. Kemudian prinsip yang kedua, yang penting itu adalah perbedaan antar alternatif. Misalkan ini ada dua opsi. Kita beli mobil atau kita sewa mobilnya untuk operasional ya. Kalau beli mobil, biaya bahan bakar sama biaya perawatannya sama, kita tanggung semua. Leasing juga gitu, kita sewa juga nanggung besaran yang sama. Yang beda adalah ketika kita mau beli di awal. Ketika beli, ini ada cash outlay-nya. Ya, kita keluarkan DP $6.500 untuk beli, kemudian tiap bulan kita cicil sebesar 350. Kalau sewa, kita di awal kita keluar di perjanjian itu 2.400, tapi tiap bulan kita bayar 550. Ya. Terus kalau beli, kita setelah akhir tahun ketiga kita bisa jual mobil itu dapat uang 9.000. Tapi kalau yang sewa kita nggak bisa jual, jadi uangnya 0 gitu ya. Nah, untuk membandingkan dua alternatif ini, maka yang kita perhatikan hanya yang berbeda saja, yang di sebelah kanan sini. Yang hijau ini karena nilainya sama, baik antara beli maupun sewa itu kita abaikan, irrelevan. Ini dua data ini tidak relevan. Sehingga yang penting untuk kita perhatikan hanya yang berbeda saja. All it counts is the difference among alternatives. Ya, yang penting itu adalah perbedaannya. Fokuslah pada perbedaan antar alternatif. Itu prinsip kedua. Ada pertanyaan sampai sini? Ngetes saja. Masih belum, Pak. Masih gampang ya. Nah. Oke, lanjut. Selanjutnya prinsip yang ketiga, ini adalah marginal revenue harus melebihi marginal cost. Misalkan gini, kita punya garis ini sebagai garis optimal kita produksi gitu ya, sekian unit. Nah, kemudian ada tambahan order 1 unit, tambahan order 1 unit. Sebelum kita memutuskan apakah kita terima order ini, maka kita harus pastikan dulu bahwa tambahan pendapatan dari tambahan 1 unit order tersebut itu harus melebihi dari tambahan biaya yang akan keluar dengan memproduksi 1 unit tambahan tersebut. Ya. Simpelnya begitu. Kalau kita disuruh nambah 1 unit, kita harus pastikan bahwa tambahan pendapatannya itu lebih besar dibandingkan tambahan biaya. Logis ya, sangat logis. Jadi pokoknya biaya harus lebih kecil dari pendapatan supaya dapat untung. Ini prinsip yang ketiga.
Prinsip yang keempat yang saya mau highlight lebih detail ke kalian adalah ini. Karena ini sering berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Risiko tambahan tidak akan diambil kalau tidak ada return tambahan. Punya tabungan? Ada, Pak. Punya Ada, deposito? Pak. Punya deposito? Tabungan. Punya nabung saham? Punya. Wes, ada yang punya. Mantap. Ada, Pak. Ada. Ada yang trading forex. Kayaknya lagi rame nih di alumni-alumni itu kalau saya perhatikan di Instagramnya mereka cukup banyak yang trading forex. Ya, kita bahas yang gampang aja ya, yang paling simple yang kalian mungkin lebih paham itu kita bandingkan antara tabungan dan deposito. Tabungan itu bisa ditarik sewaktu-waktu kan? Ya, kamu butuh duit tinggal ke ATM tarik. Kalau deposito bisa gitu nggak? Nggak bisa, ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya ya deposito ya. Jadi risiko yang terdapat di deposito itu adalah risiko likuiditas. Kamu tidak bisa sewaktu-waktu mencairkan tanpa kena penalti. Ya. Jadi kalau kita bandingkan antara tabungan dan deposito, itu lebih tinggi risikonya deposito. Sehingga kalau kamu bandingkan sekarang, bunga tabungan berapa, tahu nggak? Ada yang pernah ngecek bunga tabungannya? Taruh BCA deh. Kecil pokoknya, Pak. BCA di bawah Sekitar 0,5%. 0,5% setahun loh ya. Ya. Tabungan itu bunganya antara 0 sampai paling tinggi lah 1,5% setahun. 1,5% itu mungkin untuk yang tabungannya isinya kalau nggak salah di atas 1 M. Itu tabungan. Tapi deposito itu bunganya bisa 4 sampai 6%. Return-nya lebih tinggi deposito. Kamu bayangkan, kalau misalnya deposito cuma dikasih 1%, orang mau nggak deposito? Enggak, ya. Karena risikonya, karena ada tambahan risiko. Dari kamu nabung ke deposito itu ada tambahan risiko. Dari yang tadinya liquid, kamu bisa tarik kapan aja, dibandingkan dengan deposito yang harus tunggu jatuh tempo, yang kurang liquid, itu ada risiko tambahan. Nah, risiko tambahan ini harus dibarengi dengan additional return. Ya. Harus dibarengi dengan bunga yang lebih tinggi. Ini nanti akan menjelaskan kenapa orang masih, kalau ngomongin saham itu juga risikonya lebih tinggi lagi dibandingkan deposito. Ya. Risiko duit hilang ada. Kalau di deposito nggak ada risiko duit hilang kecuali banknya bangkrut. Bank bangkrut pun kalau depositomu di bawah 2 miliar masih dijamin sama LPS. Ya. Tapi kalau di saham enggak. Uangmu bisa hilang dalam sehari gitu. Nah, tapi return-nya dia pasti lebih tinggi. Sehingga orang masih tertarik untuk ke situ. Ya. Pernah lihat orang judi bola? Sering. Nah, sering ya. Yang suka nonton bola pasti sering lihat ada sponsor Bwin, apa Bet, SBO Bet, apalah begitu ya. Rumah judi, kenapa orang masih mau berjudi? High risk, high reward. Menguntungkan, Pak. Menguntungkan, Hobinya, Pak. menguntungkan kalau kamu memilih yang benar. Ya, ya jadi hoki, Pak. ya ngadu hoki, betul, ngadu hoki ya. High risk, high return ya. Orang tidak akan ngambil judi kalau returnnya cuma 1%. Ngapain aku judi? Tak tabung aja baik-baik aku dapat 1%. Kalau judi bola itu bisa 100% dalam 90 menit. Returnnya. Pilih gitu ya. Milih, benar milihnya 100% returnnya. Taruhan 100 jadi 200. Kalau nggak 100 ya hilang, 0. Gitu. Minus juga bisa 100% dalam 90 menit. Itu tapi expected return-nya cukup tinggi sehingga orang masih berani ambil risiko. Ini prinsip keempat ya. Jangan sekali-sekali ngambil risiko tambahan kalau tidak ada return tambahan. Ya. Nah ini kalau sehari-hari kalian kan sering tuh ya naik motor nggak pakai helm.
Ya itu juga risiko tambahan itu. Seharusnya tidak kalian lakukan itu. Ya. Apa returnnya coba? Naik motor nggak pakai helm. Ditilang polisi, Pak. Itu dampaknya. Tapi untungnya apa sih naik motor nggak pakai helm itu? Adem, Pak. Adem. ISIS. Toker. Rambutnya bisa terbang-terbang gitu ya. Komitnya nggak hilang, Pak. Apanya? Kometnya nggak hilang. Ya. Oke. Ganteng-gantengnya. Tapi sebanding nggak dengan risikonya? Ya amit-amit gitu ya. Nah. Harusnya risiko harusnya bukan risiko yang kalian ambil, sama seperti nabrak lampu merah gitu misalnya. Returnnya paling kamu lebih cepat 5 detik lah ya. Paling cepat lebih cepat 1 menit gitu. Tapi risikonya nggak sebanding dengan itu. Jadi ambillah risiko yang sudah kalian hitung ya, calculated risk gitu ya. Saya tidak menyarankan kalian untuk tidak mengambil risiko. Saya menyarankan kalian ambil risiko tapi yang calculated. Pastikan bahwa return-nya itu memang signifikan buat Anda untuk berani ambil risiko tersebut. Itu prinsip keempat. Ini nanti juga akan jadi dasar kita dalam mengambil keputusan. Nah, ini kemudian adalah perbandingan antara ekonomi teknik dan accounting. Kalau accounting yang sudah ambil analisis biaya, itu kalian akan melihat bahwa analisis biaya itu kita ngomongin masa lalu, apa yang sudah kejadian kita catat gitu ya, untuk kita pelajari. Nah, tapi kalau di ekonomi teknik kita ngomonginnya masa depan. Kita mengevaluasi dan memprediksi kejadian di masa depan. Orientasi kita adalah future. Kalau accounting ngomongin masa lalu, engineering ekonomi kita menatap masa depan. Ini beda mendasarnya antara accounting dan ekonomi teknik. Kemudian ada beberapa contoh-contoh penerapan ekonomi teknik ya. Misalkan ini di sektor manufacturing, service improvement. Service improvement ini Levi's mau install automatic teller gitu ya. Dia mesti ngitung. Saya kalau nginstall automatic penjahit otomatis ini saya butuh jualan berapa banyak lagi gitu supaya bisa nutup biayanya. Itu mesti dihitung. Kemudian milih material misalnya, mau bikin mobil dengan bodinya bodi kaleng atau bodi baja. Beda material, beda proses, beda harga, beda proses permesinan gitu ya, beda harga mesin, beda waktu prosesnya. Nah, ini juga harus diperhitungkan sebelum kita memilih mana yang lebih baik. Penggantian. Kapan harusnya saya ganti mobil saya? Atau kapan kita harusnya ganti mesin-mesin yang sudah lama? Kita perlu menghitung. Kalau tidak sekarang, kapan? Wah, ini gambarnya sangat-sangat obsolete. Pas mendesain produk baru, itu juga butuh analisis ekonomi teknik ini. Perlu nggak kita bikin pabrik baru untuk pertumbuhan permintaan? Jadi kita ngelihat nih permintaannya banyak di luar, kita nggak cukup nih kapasitas kita sekarang. Kita perlu bikin nggak? Itu dihitung-hitung gitu ya. Apa kita bisa subkon aja ke orang untuk bikin? Atau memasarkan produk baru? Perlu nggak kita keluarin uang untuk memasarkan sebuah produk baru? Ini contoh zaman dulu, Mahtri. Nah, Mahtri ini pertimbangannya adalah dia jualan produk yang lebih mahal tapi lebih awet. Dampaknya adalah penggunaan produk yang lama mereka itu berkurang. Itu mesti dihitung. Cost reduction, ganti mesin, ganti orang dengan mesin misalnya. Ganti orang dengan robot. Perlu nggak? Itu mesti dihitung. Karena kalau pakai mesin itu kalau pakai robot itu investasinya besar di depan, tapi maintenance-nya mungkin tidak serepot maintenance karyawan manusia begitu ya, karena karyawan manusia kan nggak cocok dikit demo gitu ya. Robot nggak ada demonya. Ya ini pertimbangannya. Ini mesti dihitung benar-benar. Kalau di sektor jasa, macam-macam ya. Sektor jasa misalnya taksi gitu. Taksi dia ganti, biasanya pakai sedan, sekarang pakai Mobilio. Dulu pakai Toyota Limo, sekarang pakai Mobilio misalnya untuk Bluebird. Logistik and distribution.
menentukan fleet yang seperti apa yang harus dipunyai. Ya, mau pakai truk berapa ban, gitu ya. Healthcare industry, di industri kesehatan itu juga pasti banyak investasi besar yang perlu dilakukan, misalkan install mesin MRI, ya dan seterusnya, dan macam-macam. Ini tipe-tipe strategic decision yang diambil, yang membutuhkan analisis ekonomi teknik pada industri jasa. Prosedurnya ini saya skip aja. Jadi kita fokus nanti ada di analisis ya. Analisis mulai nomor 3, 4, 5 ini, analisis dan perbandingan. Nah, dari 4, 5, 6, sorry. 4, 5, 6. Itu adalah fungsinya ekonomi teknik di situ. Melakukan analisis perbandingan antar alternatif. Nanti kita bisa memilih mana sih alternatif yang paling baik yang harus kita ambil. Kira-kira seperti itulah ekonomi teknik. Saya stop sharing. Ya, intronya simple. Ada yang mau bertanya kah sampai sini? Harusnya sih tidak ribet ininya. Cuma ya itu. Jadi secara general ekonomi teknik itu kita akan ngomongin bagaimana kita mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan ekonomis dalam jangka waktu yang tidak pendek. Ya. Bukan kita ngomongin nanti sore, bukan. Kita akan ngomongin mungkin time planning horizon-nya itu jangka waktu perencanaannya mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Ada yang mau didiskusikan dulu, guys? Hello? Saya tidak, Pak. Ya. Untuk Masih belum, Pak. Masih belum. Untuk Oke, pengantarnya masih juga mengerti. Ya, oke. Ya, saya mau tekankan sekali lagi. Ini nanti kalau pengantar memang tidak banyak yang perlu ini ya, tidak terlalu banyak yang perlu dipahami. Cuma nanti ada gambaran sedikit aja bahwa mata kuliah ini sebenarnya tidak susah kalau kalian bisa pahami di dasarnya, di time value of money, karena di situ adalah kunci dari semuanya. Begitu kalian paham di situ, ke belakangnya harusnya lebih gampang. Biasanya kendalanya adalah ketika gagal paham di topik time value of money, tapi tidak pernah mau mengakui itu di depan. Ketahuannya waktu ujian, pas ujian loh kok kacau begini, gitu ya. Jadi it's okay. Ini nanti kita belajar sama-sama. Kalau ada kebingungan apa-apa, kalian bisa tanyakan. Ya. Saya akan buatkan grupnya habis ini ya. Ya, kira-kira begitu sih simpelnya untuk pengantarnya. Jadi objek kita nanti akan banyak berupa proyek-proyek teknik gitu ya. Proyek teknik misalnya bikin pabrik baru, beli mesin baru, ganti armada, atau macam-macam lah. Memilih lokasi pendirian pabrik, itu bisa. Oke, masih ada 6 menit. Ini kalau di kelas offline gitu, saya bisa ngoceh 3 jam. Tapi ini karena kelas online, saya kan ujung-ujungnya mesti mikirin kuota kalian, tuh ya. Karena tidak semua sultan kan. Ini juga keputusan ekonomis yang harus saya ambil. Jadi saya mampatkan dalam 40 menit dengan harapan bahwa ini bisa clear. Nanti untuk yang membutuhkan membutuhkan pengertian lebih lanjut, saya buatkan dalam bentuk video yang bisa kalian ulang sampai kalian paham. Ya. Kalau Zoom gini kan nggak enak nih ngulang-ulangnya ya. Jadi saya lebih prefer untuk ekonomi teknik ini materinya disampaikan dalam bentuk video rekaman atau video YouTube. Itu sudah saya siapkan, nanti kalian tinggal akses ke situ. Videonya bisa diulang-ulang, sukanya kalian ya. Seperti anak saya kalau nonton video YouTube, dia ulang-ulang terus gitu. Terus setelah 3 kali dia tunjukkan ke saya, Pak, lihat ini, Pak. Pertanyaan saya ke dia selalu, sudah berapa kali kamu nonton video ini?
Oke. Nggak ada pertanyaan, guys? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Sip, ya. Nanti diskusinya kalau tiba-tiba butuh pertanyaan bisa tanyakan di WA ya. Baik. Oke. See you. Maaf, Pak. Sering keluar sendiri Zoom saya. Jangan keluar sendiri dong, ditemenin. Nanti diambil orang loh. Oke. Nggak masalah ya. Nanti yang ini salah satu kendala yang saya coba saya coba atasi dengan menyiapkan video YouTube begitu ya, video YouTube sehingga kamu mau keluar sendiri ya tinggal masuk lagi aja ke videonya gitu kan melihat. Kalau Zoom ini memang banyak sekali kendalanya. Saya juga tidak terlalu suka dengan model yang sinkronus begini. Satu, karena kalian harus ada di jam dan waktu yang sama begitu ya untuk dengerinnya. Kalau YouTube kan sak sukanya, ada yang mungkin harus jaga toko dulu, nanti dia maleman baru bisa buka. Ada yang mungkin masih harus ngerjain tugas yang lain dulu sebelum dia belajar ini. Itu bisa diakomodir dengan metode pembelajaran yang istilahnya asinkronus ya. Nah, yang penting tahapannya barengan gitu ya. Minggu ini kita belajar video ini, ada kuisnya, nanti minggu berikutnya belajar topik yang lain lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini masih ada 3 menit. Nggak ada yang mau curhat-curhat apa gitu? Saya mungkin mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Oh, Ini kira-kira semester ini sistem absennya gimana, Pak? Sistem absen. Nah, ini menarik nih. Sistem absen. Kalau saya sih nggak pernah pusingin absen ya, di offline maupun online begitu. Ya. Saya anggap semuanya ada aja sih. Nanti untuk yang di topik-topik berikutnya, karena itu ada kuisnya, mungkin saya akan melihatnya dari yang sudah ngerjain siapa, yang belum siapa gitu ya. Ya, saya cek dari ULS nanti. Ini yang saya nggak tahu, karena untuk presensi itu dibebaskan ke dosen. Kalau saya pribadi, saya nggak terlalu pusingin absen. Kalian mau datang, mau nggak, itu urusan kalian. Ya, karena kalian sudah dewasa kan bisa memilih. Nah, tapi nanti untuk yang kalau ada materi-materi yang ada kuis ya, misalnya setelah minggu ketiga, itu saya akan melihat ini siapa yang sudah ngumpulin, siapa yang enggak, karena itu terkait sama nilai. Nanti saya akan ingatkan ini yang belum ngerjain siapa, gitu ya. So no worries about presensi. Oh ya, nanti yang setelah UTS itu kan Pak Stef yang masuk, boleh ditanyakan lagi ya, Adrian, untuk presensinya bagaimana mekanismenya ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Sip, silahkan melanjutkan kegiatan kalian yang lain ya. Kayaknya pengantar memang cukup segitu sih. Oke. Thank you guys sudah datang on time tadi. Thank you, Pak. Ya, thank you. Sampai jumpa di YouTube ya. Terima kasih, Pak. Dadah. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih. Saya end for all ya. Thank you.